Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Giga Rabani, NRP 09118400000071 dari kelas Metode Penelitian untuk Bisnis B. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Citra Merek, Kesadaran Merek, dan Kepercayaan Merek dalam Menumbuhkan Loyalitas Masyarakat Terhadap Merek UMKM di Surabaya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian saya. Usaha mikro, kecil, menengah atau yang biasa disebut UMKM merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Cukup banyak sektor UMKM yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam lini usaha dan produksi yang memiliki kontribusi besar bagi ekonomi dan terhadap penciptaan lapangan kerja, serta menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat lokal. Saat ini, pertumbuhan UMKM di Jawa Timur, terutama di kota Surabaya, cukup pesat. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, hingga tahun 2018, UMKM di Surabaya mencapai 385.054 usaha. Hal ini menunjukkan pertumbuhan UMKM di Surabaya cukup tinggi, walaupun pada tingkat provinsi, Surabaya bukan merupakan yang tertinggi. Dengan pertumbuhan jumlah UMKM yang cukup pesat dan masif, mendorong para pelaku usaha untuk lebih bisa kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pemasaran dalam menghadapi ketatnya persaingan pasar yang ada saat ini. Globalisasi juga membawa perubahan dalam berbagai lini kehidupan di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Masyarakat di dunia pun turut ikut dalam era ekonomi digital karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. UMKM juga harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk menerapkan strategi branding yang tepat sehingga bisa meningkatkan minat dan jumlah konsumen, serta membentuk loyalitas masyarakat terhadap merek UMKM tersebut. Strategi branding yang tepat sangat penting untuk diperhatikan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam menjalankan usahanya. Pada dasarnya, branding merupakan strategi yang difokuskan pada upaya untuk menciptakan perbedaan pada produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, agar sebuah merek tersebut bisa tampil berbeda dengan kompetitor yang ada di pasaran. Karena merek itu merupakan salah satu nyawa dari sebuah produk maupun usaha. Sebuah merek harus mampu membangun rasa kepercayaan di benak masyarakat, karena merek adalah apa yang ada di pikiran masyarakat terhadap sebuah usaha atau produk, dan mengelola merek adalah tugas dari pelaku usaha tersebut. Kepercayaan pelanggan pada merek atau yang bisa disebut dengan brand trust didefinisikan sebagai keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek dengan resiko-resiko yang dihadapi karena ekspektasi terhadap merek itu akan menyebabkan hasil yang positif. Ketika rasa kepercayaan terhadap merek mulai tumbuh, maka akan terbentuk loyalitas terhadap merek tersebut. Brand loyalty atau yang bisa disebut loyalitas terhadap suatu merek juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi sebuah pelaku usaha, terutama UMKM. Karena jika masyarakat loyal terhadap suatu merek atau brand, maka akan cenderung melakukan pembelian terhadap produk apapun yang diluncurkan maupun diproduksi oleh merek tersebut di masa mendatang. Selain kepercayaan terhadap merek, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi loyalitas masyarakat terhadap sebuah merek. Salah satunya yaitu citra merek. Citra merek sendiri merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi yang ada dari pengalaman masa lalu terhadap sebuah merek tersebut. Tentunya, sebuah citra yang baik akan dapat meningkatkan sebuah merek dan akhirnya tumbuh loyalitas. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam membeli suatu produk atau merek adalah dengan melihat citra dari merek tersebut apakah cukup baik atau tidak. Selain itu, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi loyalitas masyarakat terhadap suatu merek, yaitu kesadaran merek atau yang biasa disebut dengan brand awareness. Kesadaran merek menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Ketika masyarakat memiliki kesadaran yang baik terhadap suatu merek, tentu akan dapat berpengaruh juga terhadap loyalitas masyarakat terhadap merek tersebut. Karena dalam ingatan mereka terdapat merek tersebut dan dapat menjadikan merek tersebut pilihan utama dalam keputusan mereka ketika membeli suatu produk dari merek tersebut. Saat ini, banyak UMKM yang telah menerapkan branding pada usahanya.
namun belum sepenuhnya tepat. Hal ini dikarenakan elemen-elemen dari branding itu sendiri cukup kompleks, karena sesungguhnya branding itu lebih dari sekedar mengkomunikasikan simbol, slogan, namun juga janji yang akan diberikan ketika masyarakat menggunakan produk tersebut. Para pelaku usaha, termasuk UMKM, harus memiliki kesadaran terhadap pentingnya merek yang kuat dan juga strategi branding yang tepat. Tentunya hal ini akan sangat berguna bagi pelaku usaha termasuk UMKM. Karena tujuan dari branding itu sendiri tidak hanya untuk jangka pendek, namun juga untuk keberlangsungan jangka panjang sebuah usaha. Karena jika tidak memiliki merek yang kuat, akan sulit bagi UMKM untuk membentuk loyalitas masyarakat dan mengembangkan usahanya. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi loyalitas masyarakat terhadap sebuah merek UMKM. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh loyalitas merek terhadap suatu merek serta penerapan strategi branding dalam meningkatkan merek dan menumbuhkan loyalitas masyarakat terhadap merek UMKM. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini sendiri, yaitu yang pertama, mengetahui faktor atau variabel yang mempengaruhi loyalitas merek UMKM. Yang kedua, mengetahui pengaruh loyalitas merek terhadap merek UMKM serta penerapan strategi branding dalam meningkatkan merek dan menumbuhkan loyalitas masyarakat terhadap merek UMKM. Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah yang pertama, bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu contoh temuan empiris di bidang pemasaran tentang bagaimana suatu citra merek, kesadaran merek, dan kepercayaan merek dapat mempengaruhi loyalitas masyarakat terhadap merek. Kemudian, setelah mengetahui variabel tersebut, dapat membuat dan merancang strategi branding yang dapat memberikan pengaruh terhadap merek suatu usaha. Bagi UMKM, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta gambaran dan saran maupun masukan tentang permasalahan dalam pemasaran yang terjadi pada suatu UMKM yang dapat mempengaruhi merek dari UMKM itu sendiri, sehingga UMKM dapat menerapkan strategi branding yang tepat untuk mengembangkan usahanya. Diharapkan dapat lebih meningkatkan minat masyarakat ke depannya dan membawa pengaruh yang signifikan bagi UMKM. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengembangan bagi penelitian serupa yang akan dilakukan selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat dimodifikasi dengan cara mengambil objek penelitian yang berbeda maupun variabel penelitian yang berbeda dengan penelitian saat ini. Kemudian ada batasan penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama itu faktor yang diteliti dalam penelitian ini yaitu citra merek, kesadaran merek, dan juga kepercayaan merek, serta loyalitas merek dan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Yang kedua, penelitian ini hanya melihat dari sudut pandang masyarakat di Surabaya terhadap merek UMKM yang ada di Surabaya. Kemudian pada bab 2 akan dijelaskan tentang landasan teori yang saya pakai untuk mendukung penelitian ini. Yang pertama adalah tentang UMKM, termasuk pengertian UMKM dan kriteria UMKM. Kemudian yang kedua ada tentang perilaku konsumen. Yang ketiga ada tentang merek, lalu ada tentang kesadaran merek, citra merek, kepercayaan merek, dan juga loyalitas merek. Kemudian saya juga menggunakan penelitian terdahulu untuk membantu penelitian saya saat ini. Kemudian pada bab 3 akan dijelaskan tentang metode penelitian yang akan saya pakai di penelitian ini. Jadi yang pertama itu ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian kali ini dilakukan di Kota Surabaya. Kota Surabaya dipilih sebagai tempat penelitian karena Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya sendiri adalah merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Jawa Timur, yakni mencapai 2,89 juta jiwa pada tahun 2019. Kota Surabaya juga memiliki UMKM yang cukup banyak, walaupun bukan yang terbanyak di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 385.054 pada tahun 2018. Waktu penelitian sendiri berlangsung pada bulan November 2020 hingga Desember 2020. Kemudian ada jenis dan sumber data. Pada penelitian yang dilakukan kali ini, saya menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri adalah data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Data ini diperoleh secara langsung melalui responden yang telah mengisi kuesioner atau biasa disebut dengan data original. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia sebelumnya dan tidak diambil secara langsung oleh peneliti.
Data sekunder bisa didapatkan melalui buku, laporan, jurnal, artikel, studi pustaka, dan lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Variabel penelitian kali ini menggunakan dua variabel yang akan diliti dan dianalisis. Variabel penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen sendiri adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau variabel yang menjadi sebab dari timbulnya variabel dependen. Pada penelitian kali ini, variabel independennya adalah kepercayaan merek, kesadaran merek, dan citra merek. Kemudian ada variabel dependen yang merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi dengan variabel lain atau variabel yang biasanya menjadi akibat karena terdapat variabel independen. Yang termasuk variabel dependen dalam penelitian kali ini adalah merek UMKM dan loyalitas merek. Kemudian ada gambaran alur dari penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, studi literatur lapangan, dan juga studi literatur. Kemudian ada penentuan variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen, yang kedua ada variabel dependen, yang ketiga ada hipotesis penelitian. Kemudian ada identifikasi sampel penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan responden populasi masyarakat Surabaya dengan total 300 orang. Kemudian ada perancangan kuesioner. Jadi bagian pertama itu berisi data diri dan demografi responden. Bagian kedua hingga kelima berisi pertanyaan dari setiap variabel dengan menggunakan skala Likert. Bagian 6 kalimat penutup serta kolom kritik saran untuk penulis. Kemudian ada teknik pengumpulan data, yaitu membagikan kuesioner secara online kepada masyarakat di Surabaya. Kemudian ada teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama adalah analisis deskriptif, yang kedua ada uji validasi dan reliabilitas, yang ketiga ada uji asumsi, dan yang keempat adalah uji hipotesis. Kemudian ada implikasi manajerial, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.